Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jurnal mengenai Industrial Marketing, Management Digital Media Optimization for B2B Marketing. Dengan beranggotakan ada saya sendiri, Safitri, dengan NIM akhir 020, kemudian ada Rio Andika dengan NIM akhir 063, ada Gita Oktaviani dengan NIM akhir 007, kemudian ada Jihan Azizah dengan NIM akhir 014. Latar belakang. Jadi latar belakang dalam jurnal ini, yang pertama kan media digital, khususnya social networking sites atau disingkat SNSS, akhir-akhir ini mendapatkan perhatian di kalangan praktisi dan sarjana di bidang pemasaran industri untuk menjangkau klien bisnis to bisnis. Kemudian, teknologi media digital dapat memudahkan dan mempercepat proses pembangunan hubungan kolaboratif. Meningkatnya globalisasi dan persaingan yang ketat dalam industri perangkat lunak memaksa vendor untuk terus meninjau dan mendesain ulang rutinitas pemasaran. Kemudian, seringkali ada kekurangan strategi yang jelas tentang bagaimana organisasi dapat menyelaraskan fungsi pemasaran, pengembangan bisnis, dan penjualan yang tersembunyi. Masih belum jelas sejauh mana media digital harus diintegrasikan dengan media tradisional dalam pemasaran industri. Selanjutnya, identifikasi masalah dalam jurnal ini ada 8. Yang pertama, apakah digital media bisnis usage berpengaruh memediasi pengaruh identify dan prospek potensial buyers terhadap bisnis performance? Kemudian, apakah digital media business usage berpengaruh memediasi pengaruh share information dan maintain knowledge terhadap business performance? Kemudian yang ketiga, apakah digital media business usage berperan memediasi pengaruh build social networks dan manage exchange relation terhadap business performance? Kemudian yang keempat, apakah digital media business usage berpengaruh memediasi pengaruh increase number of leads and generate opportunities terhadap business performance? Yang kelima, apakah identify dan prospek potential buyers berpengaruh terhadap business performance? Yang keenam, apakah share information dan maintain knowledge berpengaruh terhadap business performance? Kemudian yang ketujuh, apakah build social networks dan manage existing relation berpengaruh terhadap business performance? Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, apakah increase number of leads and generate opportunities berpengaruh terhadap business performance? Maksud dan tujuan penelitian di jurnal ini. Untuk maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengatasi beberapa kesenjangan dalam literatur. Kemudian pertama, mengintegrasikan wilayah media digital dan pengembangan bisnis yang sebelumnya terisolasi. Kedua, untuk menggabungkan vendor perangkat lunak, pembeli, dan pihak ketiga dalam satu studi internasional. Dan akhirnya untuk mengembangkan ukuran kinerja khusus dan pedoman untuk praktisi. Kemudian tujuannya sendiri dapat dilihat sebagai berikut. Manfaat penelitian ini, manfaat teoritis dan ada manfaat praktis. Pertama, untuk manfaat teoritisnya sendiri, penelitian ini diharapkan bisa menambah terbukanya wawasan pengetahuan peneliti dan menjadikan pengetahuan yang akademis bagi peneliti maupun pembaca tentang Industrial Marketing Management Digital Media Optimization for B2B Marketing. Kemudian untuk manfaat praktisnya sendiri, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai sumbangan pemikiran atau bahan masukan mengenai studi tentang Industrial Marketing Management Digital Media Optimization for B2B Marketing, sehingga dapat digunakan sebagai referensi selanjutnya untuk penelitian selanjutnya.
Saya Jian Aziza dengan NIM 511219114. Di sini saya akan membahas mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama, mengenai media digital sebagai penghubung antara pemasaran dan penjualan. Teknologi digital menjadi penting dalam pengembangan bisnis di persimpangan pemasaran dan penjualan bisnis to bisnis dengan meningkatkan hubungan pembeli vendor sebagai sumber daya mereka yang paling berharga. Menurut Brennan and Corp 2013, ini mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan untuk mengejar peluang yang menguntungkan dalam industri perangkat lunak bisnis to bisnis global. Prospek dan peluang sangat menyeratkan solusi dan layanan individual yang sangat kompleks dan tidak terstandarisasi serta hubungan yang unik. Ini berarti bisnis relasional yang berkelanjutan, bukan transaksi satu kali. Menurut McDonald, Clenal Tencap dan Wilson 2016. Kemudian selanjutnya, tidak adanya definisi pengembangan bisnis. Pemasaran, hubungan, dan penjualan banyak dibahas. Semakin dikombinasikan dengan media digital, menurut Agni Horti, Dingus, Hu, dan Kras 2016. Sebaliknya, sebagai fungsi penghubung untuk menyelaraskan fungsi pemasaran dan penjualan yang tersembunyi, pengembangan bisnis sebagian besar tetap tidak diperhatikan. Studi terbaru dalam industri perangkat lunak dan biotek mengeksplorasi fungsi pengembangan bisnis dari perspektif kewirausahaan dan strategis, tetapi gagal untuk mengenal pentingnya mengidentifikasi proses operasi untuk mengintegrasikan media digital. Menurut Davis dan San 2006, para penulis menggunakan hubungan pemasaran dan penjualan sebagai titik referensi teoritis utama untuk mengembangkan definisi pengembangan bisnis dari perspektif fungsional dan operatif. Ground rule. Kemudian yang ketiga, mengenai industri perangkat lunak. Memilih industri perangkat lunak sebagai konteks karena mendapat beberapa alasan. Yang pertama, perusahaan bisnis to bisnis dari industri perangkat lunak seperti IBM, Microsoft, Dassault System, dan SAP mempelopori digitalisasi. Menurut Havaker, Golgesi, Vilay, dan Grigor 2010. Dan karena itu, lebih mungkin memahami pentingnya media digital. Kemudian yang kedua, penelitian mendasar dalam pengembangan bisnis berpusat di sekitar industri ini. Menurut Davis dan San 2006. Dan yang terakhir, pengalaman latar belakang penulis utama dalam ERP terkait MES dan konsultasi perangkat lunak digital, serta organisasi pihak ketiga dan vendor. Selanjutnya yang keempat, media digital dalam pengembangan bisnis to bisnis. Dampak media digital masih belum dapat ditentukan. Literatur pemasaran menunjukkan bahwa media digital ada dalam agenda semua orang. Menurut Kaplan dan Heinlein 2010, dianggap sebagai revolusioner dan evolusioner untuk pemasaran hubungan. Menurut Moretti dan Tuan 2014, studi terbaru meneliti dampak media digital di bisnis to bisnis atau integrasinya dengan teknologi CRM untuk meningkatkan proses dan kinerja. Menurut Rodriguez dan kawan-kawan 2014. Namun, pemahaman tentang kombinasi media mana yang dianggap paling efektif dalam proses B2B tentu belum dipelajari. Beberapa peneliti menganggap media digital terutama sesuai untuk pemasaran dan menganggap penting untuk kinerja penjualan. Para pendukung media digital berpendapat bahwa jejaring sosial meningkatkan hubungan bisnis to bisnis melalui komunikasi, kolaborasi, pengumpulan, dan berbagi informasi. Lawan menekankan gangguan dan masalah privasi melalui informasi yang berlebihan. Menurut Halo 2017, Suh dan Houston 2010. Pentingnya media digital dalam pengembangan bisnis to bisnis diabaikan karena hasil yang tidak pasti, menurut Michaelido dan kawan-kawan 2011. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasikan media mana yang sesuai. Untuk media digital, definisi menyeluruh menurut Kaplan dan Heinlein dan Anderson dan Wikstrom 2017, sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas fondasi ideologis dan teknologi web 2.0.
dan yang memungkinkan pembuatan dan pertukaran konten buatan pengguna. Adalah titik awal untuk mengidentifikasi platform yang berpotensi relevan di bisnis to bisnis. Selanjutnya, paradigma penelitian. Di sini terdapat gambar yang menjelaskan mengenai hubungan antar variabel-variabel yang akan diteliti. Di sini terdapat variabel independen, kemudian variabel yang memediasi, serta variabel dependen yang akhirnya menghasilkan hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3, hipotesis 4, hingga hipotesis 8. Selanjutnya mengenai hipotesis penelitian. Berdasarkan paradigma penelitian di atas, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama ada hipotesis 1, digital media business usage berperan memediasi pengaruh identifi dan prospek potensial buyers terhadap bisnis performance. Kemudian terdapat hipotesis kedua, yaitu digital media business usage berperan memediasi pengaruh share information and maintenance knowledge terhadap bisnis performance. Kemudian hipotesis 3, digital media business usage berperan memediasi pengaruh build social network and manage exciting relation terhadap bisnis performance. Selanjutnya hipotesis keempat, digital media business usage berperan memediasi pengaruh increase number of leads and generate opportunities terhadap bisnis performance. Yang hipotesis 5 yaitu identify dan prospek potensial buyers berpengaruh positif terhadap bisnis performance. Kemudian hipotesis 6, share information and maintenance knowledge berpengaruh positif terhadap bisnis performance. Yang hipotesis ketujuh yaitu build social network and manage exciting relation berpengaruh positif terhadap bisnis performance. Kemudian hipotesis yang kedelapan mengenai increase number of leads and generate opportunities berpengaruh positif terhadap bisnis performance. Selanjutnya ada analisis jurnal pendukung. Yang pertama, terdapat jurnal nasional yang berjudul Strategi Pemanfaatan Instagram sebagai Media Digital Marketing dalam meningkatkan okupansi hotel di saat pandemi COVID-19 di Kabupaten Badung, Bali. Penelitian ini penulisnya yaitu Kadek Kreniawati, di Nikatut Murdani dan Ikatut Merta pada tahun 2022. Pada penelitian ini, teknik pengolahan data dilakukan dengan analisis deskriptif melalui uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Instagram dan media digital marketing berpengaruh signifikan terhadap peningkatan okupansi hotel. Pada uji app terdapat hasil app hitung yaitu 44,452 dan signifikan sebesar 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Hal ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh simultan Instagram dan media digital marketing terhadap peningkatan okupansi hotel. Dan selanjutnya jurnal yang kedua berjudul Program Ladit atau Lapak Digital, Optimalisasi Media Digital sebagai Wadah dalam Pengembangan UMKM di Madura, yang dimana penelitinya itu bernama Fajrin Purnomo pada tahun 2019. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif untuk meningkatkan perekonomian UMKM di Madura. Dari penelitian sebelumnya bahwa pemasaran digital khususnya melalui e-commerce berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penjualan. Perkenalkan, nama saya Gita Oktaviani Nur Afifa dengan NIM 51121910007. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jurnal pendukung yang ketiga dengan judul Social Media Utilization in B2B Marketing, Communication in Palm Oil Plantation Research Service dengan penulis Ismi Agustin, Margareta Mayang Triastari, dan Emma Rosmawati. Persamaan uji yang dipakai dan hasilnya yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa social media engagement
seperti Facebook, Instagram, dan LinkedIn secara bersama-sama mempengaruhi penjualan di SRS. Sementara itu, hasil analisis parsial masing-masing SRS online engagement seperti Facebook, Instagram, dan LinkedIn yang menunjukkan bahwa media sosial seperti Facebook tidak mempengaruhi penjualan SRS. Sedangkan media sosial lainnya seperti Instagram dan LinkedIn berpengaruh signifikan terhadap penjualan SRS. Selanjutnya di jurnal yang keempat, yaitu dengan judul The Role of Digital Marketing in Mitigating the Effect of the COVID-19 Pandemic and the Intensity of Competition on Business Performance, dengan penulisnya yaitu Gusti Ayu, Nyoman, Hercules Bambang, dan Putu Laksmita. Nah, persamaan uji yang dipakai dan hasilnya yaitu penelitian ini merupakan jenis penelitian kausalitas, yaitu untuk menguji hubungan antara variabel persepsi pandemi COVID-19, intensitas persaingan industri, pemasaran digital, dan kinerja keuangan, serta kinerja pada non-keuangan. Nah, penelitian ini dilakukan di seluruh kabupaten di Bali. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM di bidang kuliner yang ada di wilayah Bali. Nah, besar sampel penelitian ini adalah 210 UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Nah, penentuan besar sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus 5 kali jumlah variabel indikator. Dengan cara ini diharapkan semua sampel yang representatif akan mewakili UMKM di bidang kuliner di setiap kabupaten atau kota dan pada akhirnya dapat mewakili wilayah di Bali. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pandemi COVID-19 dan intensitas persaingan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja usaha, baik kinerja keuangan maupun non-keuangan. Adopsi digital marketing tidak mampu memediasi dampak pandemi COVID-19 dan intensitas persaingan terhadap kinerja keuangan. Namun, adopsi digital marketing mampu memediasi dampak pandemi COVID-19 dan intensitas persaingan terhadap kinerja non-keuangan. Oleh karena itu, adopsi digital marketing perlu kembali dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja bisnis, baik kinerja keuangan maupun kinerja non-keuangan. Selanjutnya ke metodologi penelitian. Nah, dari sebuah tinjauan literatur menunjukkan bahwa metode kualitatif cocok untuk mempelajari proses pengembangan bisnis yang kompleks. Nah, penelitian penggunaan media digital juga umumnya menggunakan metode kuantitatif. Nah, jadi diusulkan bahwa studi bersama dari kedua bidang menggunakan metode campuran yang memungkinkan untuk generalisasi yang lebih besar dari sebuah temuan. Nah, akibatnya kami menerapkan pendekatan eksplorasi sekuensial metode campuran yang dimulai dengan wawancara kualitatif diikuti oleh sebuah survei online kuantitatif. Selanjutnya yaitu ada sumber data. Sumber data di sini dibagi menjadi dua, ada data primer dan data sekunder. Yang pertama dari data primer. Nah, menurut Hussein Umar tahun 2013, data primer adalah sebuah data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu maupun per kelompok. Nah, seperti dari hasil wawancara yang biasa dilakukan oleh seorang peneliti. Nah, data yang diperoleh dari responden melalui kelompok torus dan panel atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Nah, yang kedua ada data sekunder. Nah, menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo tahun 2013, data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Nah, diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Nah, data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dan juga melalui pengisian kuesioner. Selanjutnya yaitu ada populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini yaitu ada 8.775 kontak dari LinkedIn dan juga ada 904 dari Xing yang terdiri dari pemimpin eksekutif, bagian penjualan pemasaran, manajemen menengah dan atas. Lalu untuk sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 530 responden dan diantaranya ada 77,7% responden adalah laki-laki dan 23,3% perempuan. Sebagian besar dari responden 71,6% rata-rata berusia 47 tahun dan termasuk dalam generasi X atau umur 36 sampai 56 tahun.
Nah, di sini teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan teknik wawancara semi struktur yang dilakukan melalui telepon atau Skype pada bulan Maret tahun 2016 selama jam kantor mulai dari 50 sampai 90 menit. Nah, terdapat juga kuesioner yang disebarkan melalui email yang terdapat link tautan survei untuk diisi oleh responden. Waktu yang diperlukan untuk mengisi kuesioner sekitar 20 sampai 25 menit. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu tahapan proses pengembangan bisnis B2B. Nah, dalam pernyataan penelitian RQ1 berkaitan dengan siklus proses pengembangan bisnis dalam model konseptual. Nah, berdasarkan literatur dan studi percontohan, fase-fasenya yang pertama yaitu identifikasi dan prospek pembeli potensial. Yang kedua yaitu berbagi informasi dan menjaga pengetahuan. Yang ketiga yaitu membangun jejaring sosial dan mengelola hubungan yang ada. Dan yang keempat yaitu meningkatkan jumlah prospek dan menghasilkan peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Andika dengan NIM 063. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu estimasi waktu siklus proses bisnis B2B. Kami melihat RQ2 dari berbagai perspektif pada gambar yang tertera. Menurut Gronow 2001 menemukan bahwa durasi proses bisnis B2B pada industri perangkat lunak rata-rata 17 bulan dari 4 bulan hingga 4 tahun. Nah, proses bisnis B2B ini dalam pemasaran, penjualan, dan pengadaan dipengaruhi oleh penggunaan media digital. Selanjutnya, interaksi antar media digital dan tradisional. Bisa kita lihat pada tabel 1, yaitu campuran media yang disukai dalam pengumpulan informasi dan pengambilan keputusan B2B. Bahwa menunjukkan untuk semua responden pada tingkat yang lebih terperinci, khususnya tatap muka dan word of mouth tradisional atau rekomendasi, termasuk di antara sumber informasi yang paling sering disebutkan penting untuk pengambilan keputusan B2B. Meskipun pengumpulan media digital telah menjadi penting, pengumpulan media tradisional masih dipandang lazim. Alasan lain mengapa pengambilan media tradisional masih dipandang lazim, yaitu pertukaran antara media digital dan interaksi tatap muka. Sementara media digital mengolah hubungan pembeli vendor dengan lebih baik. Penurunan terkait dalam interaksi tatap muka berdampak buruk pada kualitas hubungan ini. Menurut Anderson dan Wickstrom 2017 dan Gue Salaga pada tahun 2016. Selanjutnya, mengidentifikasi rangkaian platform media digital yang relevan. Di sini terdapat 3 tabel. Tabel 2 yaitu indeks DBR untuk setiap fase proses BD di semua platform media. Tabel 3 indeks DBR untuk setiap platform media digital di semua fase proses BD. Nah, berdasarkan pada tabel 2 dan 3 menyertakan sampel parsial untuk vendor, pihak ketiga dan pembeli, dan menggambarkan hasil dari kedua aspek DBRI berdasarkan perhitungan yang dibuktikan dalam tabel 4. Total NT sama dengan 530. Terlihat bahwa fase proses pengembangan bisnis atau BD, BDI dan BD1 dan BD3 menunjukkan indeks DBR yang lebih tinggi di seluruh sampel parsial, yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada fase proses BD pertama, platform media digital semakin diterapkan untuk menjangkau pengambilan keputusan utama untuk informasi kontak dan pertukaran sosial mereka, menurut Halo pada tahun 2017. Dengan demikian, pada fase proses BD ketiga, sistem CRM seperti Salesforce dilengkapi dengan teknologi media digital. Menurut Rodriguez dan DKK 2014, temuan menunjukkan bahwa situs jaringan profesional rajin di semua fase proses di antara media digital, sedangkan platform lain memainkan peran yang jelas lebih rendah dengan satu pengecualian. Pada sampel vendor, sistem CRM digital mencapai 0,36. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media digital masih jauh dari kata habis.
Nah, untuk tabel keempat bisa kita lihat yaitu relevan platform media digital dalam fase proses pengembangan bisnis. Menggambarkan kedua formula untuk setiap platform di seluruh siklus proses atau tampilan vertikal dan platform yang relevan untuk setiap fase individu atau tampilan horizontal. Total sampel NT sama dengan 530. Hasilnya dari 0,29 relevan kecil dan DMP1 BDJ sebesar 0,66 relevan sedang, menunjukkan bahwa masih ada potensi untuk mengoptimalkan indeks digital business relevance. Indeks ini memberikan para praktis matrix of operatif tentang cara mengevaluasi platform tertentu sehubungan dengan persyaratan proses B2B dan kecocokan optimal dalam menangani penelitian yang disarankan oleh Agnihotric DKK pada tahun 2016. Selanjutnya, manfaat yang dirasakan dan dampak media digital pada kinerja. Manfaat dan dampak dirasakan dan diharapkan dari penggunaan media digital pada percepatan proses dan dampak pada kinerja dalam 1 tahun fiskal diakui oleh mayoritas 81,9% vendor dengan median di bracket antara 5% dan 10% lebih berdampak. Patut dicatat bahwa 22,3% dari semua vendor tidak mampu atau tidak mau memperkirakan dampak akhir dari media digital. Di antara responden pihak ketiga, dampak media digital dirasakan lebih optimis, yaitu 83,0% dengan median dalam kisaran di atas 10% lebih berdampak. Sebaliknya, hanya 59,8% pembeli yang merasakan atau mengharapkan bahwa manfaat penggunaan media digital dapat mempersingkat proses pembelian atau pengadaan B2B dengan median antara 5% dan 10% lebih berdampak. Selanjutnya yaitu kesimpulan pada penelitian ini. Media digital mempercepat fase proses pengembangan bisnis dan memberikan bukti bahwa media digital mempengaruhi kinerja bisnis. Kemudian, penelitian ini memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih baik. Studi kami berfokus pada penggunaan bisnis media digital dengan fungsi pengembangan bisnis dan mempertimbangkan dampak potensial pada proses dan kinerja. Berikut kesimpulan dari pengujian hipotesis. Yang pertama, digital media business assets berpengaruh memediasi identifi dan prospek potensial buyers terhadap bisnis performance. Yang kedua, digital media buyer business assets berperan memediasi pengaruh share information and maintenance knowledge terhadap bisnis performance. Yang ketiga, digital media business assets berperan memediasi pengaruh build social network and management exciting relations terhadap business performance. Yang keempat, digital media business assets berperan memediasi pengaruh increase number of leads and generate opportunities terhadap business performance. Yang kelima, identity and prospect potential bias berpengaruh positif dan signifikan terhadap business performance. Yang keenam, share information and maintenance knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap business performance. Yang ketujuh, build social network and management exciting relations berpengaruh positif dan signifikan terhadap business performance. Dan yang kedelapan, increase number of leads and generate opportunity berpengaruh positif dan signifikan terhadap business performance. Studi kami mengatasi tantangan dalam menangani fase proses lebih efisien dan efektif menggunakan seperangkat media digital yang relevan. Selain itu, penelitian kami memberikan indikasi berharga tentang arti penting hasil penelitian dari berbagai industri, wilayah, dan sudut pandang. Ini berkontribusi dalam berbagai cara untuk pengetahuan dan praktik. Sarannya yaitu keterbatasan penelitian kami dapat ditemukan dalam pendekatan regional. Kami melakukan survei pada skala global dan memasukkan 3 wilayah signifikan yang menambah
kebermaknaan hasil. Namun, data yang dapat diabaikan dari luar target geografi memberikan generalisasi yang terbatas. Maka, untuk penelitian selanjutnya dapat menguji ulang mengenai penelitian ini. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.